Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal baita bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man arsalahu rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai uswah hasanah dan pembawa rahmat bagi semesta alam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini 17 Zulqa'dah 1443 Hijriah bertepatan dengan 17 Juni 2022 Miladiyah. Dilihat dari penanggalan Hijriah, bulan Zulqa'dah adalah bulan Novembernya penanggalan Miladiyah, dan Zulhijjah itu Desembernya Miladiyah. Bagi kita umat Islam di seluruh dunia, kesibukan yang paling banyak dialami oleh umat Islam, khususnya mereka yang mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, itu sesungguhnya menyongsong puncak pelaksanaan ibadah haji pada 9 Zulhijjah. Itu di bulan Zulqa'dah sudah mulai terlihat. Dalam konteks keindonesiaan kita, jamaah calon haji sudah mulai berangkat untuk menunaikan ibadah haji, dan tentu saja kita doakan agar saudara-saudara kita yang berkesempatan melaksanakan ibadah haji diberikan kekuatan lahir dan batin, sekaligus bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik dan mendapatkan haji mabrur. Ketika berbicara mengenai haji, maka sentralnya itu pelaksanaannya di kota suci Makkah. Tidak ada tempat pelaksanaan ibadah haji di tempat lain. Dan di kota suci Makkah ada Masjidil Haram yang di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan bahwa Masjidil Haram atau Al-Baitul Haram adalah tempat ibadah pertama yang dibangun di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 96 menegaskan, inna awwala baitin, sesungguhnya rumah tempat ibadah pertama, wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan, itu
tempat pertama yang dibuat sebagai tempat ibadah bagi manusia adalah di Mekkah yang diberkahi. Wa hudal lil alamin, sekaligus menjadi petunjuk bagi semesta alam. Kota suci Makkah yang di sana ada Baitullah, bukan hanya menjadi tempat ibadah bagi mereka yang berkesempatan melaksanakan ibadah haji, tetapi sekaligus menjadi kiblat dalam pelaksanaan ibadah salat bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Karena itu dimanapun juga umat Islam di bumi ini melaksanakan ibadah salat, maka kiblatnya adalah Masjidil Haram. Al-Quranul Karim menegaskan, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Itu ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW pada mulanya ketika beliau mulai melaksanakan ibadah salat setelah beliau hijrah ke Madinah. Karena itu kiblat kita dalam pelaksanaan ibadah salat adalah Masjidil Haram. Dan karena itu di seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia, salah satu hal yang dimanfaatkan untuk memastikan bahwa masjid kita pas menghadap ke Masjidil Haram dengan memanfaatkan teknologi. Karena itu ada banyak masjid yang pada mulanya dibangun dengan perkiraan setelah diukur secara matematis, lalu kemudian harus diubah agar mereka yang melaksanakan ibadah itu yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini bahwa wa man dakhalahu kana aminan, siapa yang masuk ke dalamnya pasti dia aman. Kita yang menghadap ke Masjidil Haram ada kedamaian, ada ketenangan ketika kita yakin bahwa arah yang kita tuju ketika kita melaksanakan ibadah itu ke arah Masjidil Haram. Dan karenanya tentu secara fisik kita merasakan kedamaian ketika kita yakin bahwa arah kita itu benar. Meskipun tujuan kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencari ridhanya. Secara spiritual, setiap kali kita melaksanakan ibadah salat, setiap itu juga kita menghadap ke Masjidil Haram, dan setiap itu juga kita mendapatkan ketenangan batin, ketenangan spiritual yang justru sangat kita butuhkan dalam keseharian kita, terutama ketika kita berhadapan dengan berbagai masalah dengan segala keberagamannya dalam kehidupan kita masing-masing. Menghadap ke Masjidil Haram dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kepatuhan dan ketaatan kita padanya adalah bahagian dari kebutuhan spiritual kita yang minimal bagi kita umat Islam. Menghadapnya adalah 5 kali sehari semalam, belum lagi ketika kita melaksanakan salat sunnah di luar atau yang
bukan rawatib dari salat 5 waktu itu. Karenanya yang harus kita jaga dengan baik adalah konsentrasi kita, kehusyuan kita dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita melakukannya bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi sesungguhnya adalah kebutuhan kita. Karenanya setiap kita setelah melaksanakan ibadah salat pasti merasakan ketenangan, tetapi tentu saja kadarnya bisa berbeda antara satu dengan yang lain, tergantung pada kehusyuan mereka pada saat melaksanakannya. Karena pada saat kita melaksanakan salat sekalipun ada saja bisikan dan godaan syaitan. Karenanya kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan tuntunan, diberikan hidayah, diberikan taufik, maunah, agar kita tetap dalam ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai muslim kita yakin bahwa kebahagiaan, ketenangan spiritual itu hanya ada ketika kita berada di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seluruh aktivitas dan totalitas kehidupan kita itu kita berjalan pada jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tentu saja bagi kita Masjidil Haram yang menjadi fokus perhatian kita dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mencari ridhanya, sekaligus dapat kita jadikan perenungan bahwa sebenarnya kiblat kita sama, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Al-Quran kita sama, tujuan menjaga persatuan, menjaga keharmonisan ukhuwah Islamiyah dan silaturahim yang juga dilambangkan dalam pelaksanaan ibadah haji, khususnya pada puncaknya ketika umat Islam wukuf di Arafah. Semoga saja kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan simbol Masjidil Haram untuk memelihara persatuan, kedamaian, persaudaraan di antara kita sesama muslim dengan segala perbedaan kita sebagai khalifah dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al abrar. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa dhanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallam tabarakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.